Welcome to my class, my dear students. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik tema 2, subtema 4, pelajaran 5. Nah, anak-anak, di pembelajaran 5 ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, kita akan melengkapi kalimat rumpang berdasarkan percakapan yang didengar dan menyebutkan ciri-ciri benda. Yang kedua, kita akan belajar menceritakan aturan yang terdapat di rumah dan di tempat wisata berdasarkan gambar. Dan yang terakhir, kita akan mempraktikkan gerakan meliupkan badan dalam permainan estafet. Langsung saja, mari buka bukunya halaman 105. Nah, di sana ada gambar anak-anak sedang pergi berwisata kemana? Ke kebun binatang. Yuk kita dengarkan percakapan mereka selama di sana ya. Nah, Miss Sinta dan Miss Lisda akan memperagakan percakapan ini. Miss Sinta sebagai Bu Guru dan Miss Lisda sebagai Rina. Nah, anak-anak Miss semuanya perhatikan dan dengarkan dengan fokus ya. Nah, kita mulai. Anak-anak, bergantian satu turun dari bus, jangan saling mendorong. Kita akan berkeliling mengamati hewan. Bu Guru, Rina takut. Tidak apa-apa Rina, semua hewan dikurung dalam kandang. Bu, bolehkah kami memberi makan hewan? Kita tidak boleh memberi makan hewan di kebun binatang. Kita tidak tahu makanan yang tepat dan aman untuk hewan. Baik, Bu. Setelah beberapa lama melihat-lihat hewan, Adi dan teman-teman beristirahat. Mereka makan siang bersama. Kita beristirahat dulu ya. Ayo makan bekal kalian. Bu Guru, Rina sudah selesai makan. Rina akan merapikan sampah bekas makanan. Bagus sekali Rina. Anak-anak, jangan lupa merapikan sisa makanan ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, anak-anak sudah mendengarkan percakapan Bu Guru dan anak-anak kan? Dari percakapan tersebut, kita akan melengkapi kalimat yang rumpang atau kalimat yang tidak lengkap berikut. Ada 5 kalimat rumpangnya. Yang pertama, dengarkan ya. Rina titik-titik saat melihat hewan. Nah, bagaimana tadi Rina ketika melihat hewannya? Iya, benar sekali. Jadi di sana kita tuliskan Rina takut saat melihat hewan. Itu ya. Yang kedua, semua hewan titik-titik di dalam kandang. Nah, dari percakapan tadi hewan-hewannya di mana? Iya, dikurung di dalam kandang. Yang ketiga, anak-anak titik-titik memberi makan hewan. Bagaimana tadi peraturannya? Iya, anak-anak tidak boleh memberi makan hewan. Yang nomor 4, saat istirahat, anak-anak membuka titik-titik masing-masing. Coba tadi saat mereka beristirahat, apa? Iya, benar sekali, bekal masing-masing. Dan nomor 5, sampah bekas makanan sebaiknya dibuang di tempat sampah atau tempatnya. Jadi, jawaban untuk titik-titik itu kita temukan di percakapan Bu Guru dan anak-anak yang sedang berwisata ke kebun binatang. Oke anak-anak? Oke deh. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Ayo lihat. Ayo menebak nama benda. Nah, di sini ada 2 benda. Miss Lisda dan Miss Sinta akan menebaknya. Ini kan bersama teman semangku, tapi karena kamu di rumah, kita kerjakan bersama ya. Oke, Miss Sinta, siap ya? Oke, nah benda ini warnanya, Ya, gambar yang pertama ya Miss. ya gambar yang pertama ya, jadi kita buat tebakannya. Benda ini warnanya hijau dan dia terasa asam. Apa itu ya? Sepertinya itu jeruk nipis. Iya, benar sekali Miss Sinta. Oke, kita lanjut ke gambar nomor 2 ya. Sekarang giliran Miss Sinta yang bertanya ya. Oke. Nah, benda ini warnanya merah dan kalau dimakan kita bisa kepedasan. Ya, benda apa itu Miss Lisda? Kalau kepedasan itu, Miss Lisa tahu itu adalah cabai. Ya, benar sekali. Iya.
Nah, seperti itu ya anak-anak, cara bermain tebak-tebakannya. Oke? Oke. Nah, kita lanjut. Ayo mengamati, itu di bukunya ada di halaman 106. Oke, anak-anak lihat halaman 106. Ada peraturan yang sama ketika kita di tempat umum dan di rumah. Misalnya, menjaga kebersihan ya. Jadi kalau di tempat umum kita harus menjaga kebersihan, di rumah juga. Selain itu, membuang sampah di tempat sampah. Lingkungan yang bersih akan menciptakan suasana yang sehat. Di rumah, kamu diajarkan untuk menghormati orang tua dan kakak. Sikap menaati peraturan akan menciptakan suasana yang tertib dan nyaman. Ya, kita next. Oke, sekarang kita masuk ke ayo mengamati. Cermati gambar berikut. Nah, di sana ada 2 gambar. Satu sedang di taman bermain dan satunya di dalam kelas. Nah, coba tuliskan sikap yang seharusnya kamu lakukan. Nah, kalau di taman bermain, apa sikap yang harus kamu lakukan? Iya, yang pertama kita harus menjaga kebersihan. Kemudian apa lagi? Menjaga ketertiban ya, jangan berantam-berantam. Kemudian di gambar yang nomor 2 yang sedang di dalam kelas. Di sana ada tulisan harap tenang, ada ujian. Nah, kalau kamu sedang ujian, bagaimana sikap kamu? Iya, kita harus tenang, tidak boleh ribut-ribut. Itulah sikap yang harus kita lakukan ketika saat ujian dan juga saat berada di taman. Oke, kita langsung ke halaman 107, ada ayo peragakan. Nah, anak-anak Miss, coba lihat gambar ini. Di sini ada Nina dan teman-teman, mereka sedang bermain tongkat estafet. Nah, Nina sedang pegang ini tongkat estafetnya. Dan mereka ketika melakukan permainan ini akan meliupkan badannya. Bagaimana caranya, Miss? Apakah kami akan melakukannya? Ya, nanti kamu akan melakukannya ya. Untuk saat ini, anak-anak Miss perlu perhatikan penjelasan Miss saja ya. Yang pertama, buatlah lingkaran besar. Ini ya, lingkaran besar. Kemudian guru akan memberikan tongkat estafetnya. Guru memberikannya kepada Nina. Kemudian anak yang diberikan tongkat mendapat giliran pertama, yaitu si Nina ya. Anak pertama akan memberikan tongkat kepada anak samping kanannya. Nina akan berikan kepada samping kanannya. Berikan dengan cara meliupkan tubuh tanpa berpindah tempat. Coba perhatikan, Nina meliupkan tubuhnya. Tongkatnya diberikan tanpa Nina harus berpindah tempat. Kemudian anak kedua akan memberikan tongkat kepada anak di samping kanannya lagi. Dia akan berikan ke samping kanannya lagi. Lakukan sampai anak paling terakhir. Jadi demikian terus sampai anak paling terakhir yang di sebelah kiri Nina. Lakukan lagi sebaliknya, lakukan terus-menerus sampai kembali ke awal ya. Jadi gampang saja ya. Untuk bermain tongkat estafet itu, kita akan mengirimkan tongkatnya mulai dari anak di sebelah kanan kita sampai kembali ke awal, yaitu di sebelah kiri kita dengan cara meliupkan badan. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar meliupkan badan ya. Bagian tubuh yang diliupkan adalah tangan, kaki, dan yang lainnya. Masih ingat ya? Baiklah, sekarang kita masuk ke ayo berlatih di halaman 108. Oke, kita masuk ya. Yang pertama, tebaklah nama benda berikut. Yang pertama, ini dengan menyebutkan ciri-cirinya ya. Aku benda padat. Aku berbentuk bulat. Aku biasanya digunakan untuk bermain. Aku bening. Nah, coba tebak, apakah itu? Ayo anak-anak Miss, kita jawab bersama-sama. Kira-kira apa bendanya yang bulat, bening, dan digunakan untuk bermain? Iya, itu adalah kelereng. Ya. Oke, kita masuk yang nomor 2 ya. Ini dia. Aku salah satu alat transportasi. Aku bisa terbang. Aku memiliki sayap. Pengemudiku disebut pilot. Nah, benda apakah ini?
Iya, gampang dong jawabannya, yaitu pesawat. Iya, benar sekali ya. Anak-anak pernah naik pesawat? Miss Lis sudah pernah naik pesawat? Oh, pernah dong Miss Sinta. Terus sekali ya. Oke, ini sudah kita jawab ya. Anak-anak boleh tulis sekarang. Kita next ke nomor 2. Nah, di nomor 2 ini perhatikan gambar ini. Oke. Diskusikan hal-hal berikut bersama teman sebangkumu. Tapi karena teman sebangku tidak ada, nanti anak Miss boleh diskusi sama mama, sama papa, abang, kakak, atau siapa saja yang mendampingi kamu belajar ya. Apa yang perlu didiskusikan? Yang pertama, peraturan apa saja yang ada di tempat ini, di pantai ini ya. Kemudian, mengapa aturan tersebut dibuat dan apa akibat bila aturan tersebut dilanggar ya. Jadi ini adalah tugas kamu hari ini untuk nomor 2 dan nomor 3. Nah, di nomor 3, tuliskan satu contoh olahraga yang menggunakan gerakan meliuk badan. Kamu tidak boleh lagi tuliskan bermain tongkat estafet, harus dicari yang lain. Gampang sekali ya. Jadi untuk tugas hari ini ada di nomor 2 dan nomor 3, ayo berlatih halaman 108. Oke anak-anak, Miss harap penjelasan Miss Lisda dan Miss Sinta hari ini dapat dimengerti. Nanti kalau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan langsung ke Miss-nya masing-masing ya. Oke deh, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Bye-bye. Welcome to our class, all students. Nah, anak-anak, hari ini kita lanjutkan lagi pembelajaran tematik tema 2, subtema 4, pembelajaran yang ke-6 pada halaman 109. Mari buka bukunya ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, kita akan belajar menuliskan ciri-ciri benda dan menemukan arti katanya. Yang kedua, kita akan belajar menceritakan manfaat aturan di rumah dan di tempat wisata dan apa akibatnya jika kita tidak menaati peraturan. Dan yang terakhir, kita akan belajar menentukan hasil pembagian 3 bilangan berdasarkan soal cerita. Oke, siap semuanya? Kita mulai. Ayo membaca. Adikku bernama Adi. Ia pergi berwisata bersama teman-temannya ke kebun binatang. Di sana, ia melihat hewan-hewan. Ada gajah, buaya, kuda, burung, dan lain-lain. Ia makan bekal bersama teman-teman. Ia tidak lupa merapikan sampah sisa makanan. Ia merapikan sampah bersama teman-temannya. Di kebun binatang, banyak sampah berserakan. Adi juga melakukan permainan meniru gerakan hewan. Adi dan teman-teman merasa senang. Menurutku, wisata ke kebun binatang sangat menyenangkan. Nah, bagaimana cerita yang dibacakan oleh Miss Lisda? Menarik sekali ya, yaitu tentang Adi yang berwisata bersama teman-temannya. Nah, setelah membaca cerita tersebut, setelah mendengarkannya, ternyata di dalam cerita tadi terdapat banyak kosakata. Nah, di buku telah disediakan 4 kosakata saja, dipilih 4 kosakata karena kita akan mencari maknanya atau artinya. Nah, Miss akan beritahu untuk anak-anak Miss apa arti kata makan, apa arti kata bekal, apa arti kata sampah dan sisa. Nah, kita mulai dari makan, anak-anak sambil pegang pensilnya ya, sambil ditulis. Nah, apa itu makan? Makan artinya memasukkan makanan ke dalam mulut. Miss ulangi, makan artinya memasukkan makanan ke dalam mulut. Sudah? Oke, kita lanjut untuk bekal. Apa itu bekal, Miss? Bekal adalah sesuatu yang disiapkan
untuk digunakan dalam perjalanan. Ulangi, sesuatu yang disiapkan untuk digunakan dalam perjalanan. Oke, kita next. Nomor 3 ada sampah. Apa itu sampah, Miss? Sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena sudah tidak digunakan lagi. Itu namanya sampah. Sekali lagi, barang atau benda yang dibuang karena sudah tidak digunakan lagi atau sudah tidak terpakai lagi. Oke. Next, untuk nomor 4, sisa. Sisa artinya adalah sesuatu yang tertinggal. Sesuatu yang tertinggal. Oke, sudah ditulis semuanya. Kita masuk ke bagian B, membuat kalimat dari 4 kata berikut. Oke, nah saat membuat kalimat, maka kita harus memasukkan kata yang diminta di kalimat tersebut. Kita mulai nomor 1 ya, makan. Contoh kalimatnya adalah, saya makan buah mangga. Nah, di kata itu ada kata makan. Oke, yang kedua, bekal. Nah, setiap hari ibu menyiapkan bekal saya untuk ke sekolah. Oke, ada bekal ya. Dan nomor 3, sampah. Jangan membuang sampah sembarangan. Dan kalimat yang keempat yaitu kata sisa. Sisa makanan harus kita bersihkan. Itu dia contohnya ya anak-anak. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 110. 110 sudah? Nah, di sana ada ayah membaca. Miss akan bacakan cerita ini untuk kamu ya. Pada hari Minggu, Nina bersama ayah, ibu, dan adik pergi ke taman bunga. Di sana banyak sekali bunga dengan warna yang indah. Pada sebuah taman tertulis peraturan bagi pengunjung. Peraturan itu menyebutkan dilarang memetik bunga dan membuang sampah sembarangan. Ibu lalu memperingatkan Nina dan adik untuk menaati peraturan tersebut. Sama seperti peraturan di rumah, peraturan tersebut dibuat untuk menjaga keindahan taman. Taman akan menjadi kotor jika ada pengunjung yang merusak taman tersebut. Kamu tidak dapat menikmati keindahan bunga-bunga di taman. Nah, ada berapa peraturan tadi yang kita dengarkan? Ada 2 ya, yaitu dilarang memetik bunga dan dilarang membuang sampah sembarangan ya. Jadi ibu memperingatkan Nina dan adik untuk menaati peraturan tersebut. Nah, apa akibatnya jika peraturan tersebut tidak ditaati? Nanti mereka akan ditegur oleh petugas taman. Atau mungkin bahkan mereka akan disuruh keluar. Nah, anak-anak Miss kalau ada peraturan harus ditaati agar tidak terkena sanksi. Oke, kita next. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke ayo berhitung ya di halaman 111. Nah, di sana katanya saat di taman bunga, Nina dan adiknya akan membeli cendramata untuk diberikan kepada teman-temannya. Nina pun menghitung jumlah teman-temannya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan permasalahan yang berkaitan dengan pembagian 3 bilangan. Contohnya adalah seperti berikut ini. Nina membeli 24 buah cendramata. Cendramata tersebut dikemas dalam 2 kardus besar. 1 kardus besar memuat 4 kotak kecil. Setiap kotak kecil berisi cendramata yang sama banyak. Berapa banyak cendramata dalam 1 kotak kecil? Nah, bagaimana kita akan menyelesaikan ini? Ini adalah pembagian. Cara penyelesaiannya, anak-anak bisa sambil perhatikan di buku ya. Yang pertama, banyak cendramata dalam 1 kotak kecil itu adalah, tadi cendramata keseluruhannya ada 24. Kemudian dimasukkan ke dalam 2 kardus. Nah, setelah dimasukkan ke dalam 2 kardus, maka dibagi lagi menjadi 4
kotak kecil. Jadi kamu boleh buat bentuk pembagiannya adalah 24 dibagi 2 dibagi 4. Nah, bagaimana cara mencari hasilnya? Yang pertama sekali adalah kamu bagikan dulu 24 dibagi 2. Nah, berapa hasil 24 dibagi 2? Iya, kamu boleh lakukan pengurangan berulang ya. Hasilnya adalah 12. Nah, setelah dapat 12, baru kamu bagikan tadi ke 4 kotak kecil. Nah, 12 dibagi 4 berapa? Iya, hasilnya adalah 3. Jadi, tiap kotak kecil itu ada 4 cenderamata di dalamnya. Nah, anak-anak bisa ya, sekali lagi Miss tekankan. Bagi bilangan pertama dan kedua, yaitu 24 dibagi 2, hasilnya tadi 12. Kemudian setelah itu bagilah hasil yang 12 tadi dengan bilangan ketiga, yaitu bilangan ketiga bilangan berapa? Ya, bilangan 4. Dan dapatlah hasilnya menjadi 3. Begitu caranya ya anak-anak, jangan lupa loh. Nah, kemudian di sini ada satu soal cerita yang akan kita selesaikan bersama-sama ya. Nah, jadi ceritanya Deli membeli 32 buah cenderamata yang dikemas dalam 2 kardus besar dan 4 kotak kecil seperti Nina. 1 kardus besar memuat 4 kotak kecil. Berapa banyak cenderamata dalam setiap kotak kecil? Nah, kita cermati dulu, kita mengerti dulu tentang ceritanya ya. Deli membeli 32 cenderamata yang dikemas dalam 2 kardus. Berarti 32-nya mau dibagi ke dalam 2 kardus. Maka kita tuliskan 32 dibagi 2 ya. Tadi 32 cenderamata mau dibagi ke dalam 2 kardus besar dan 4 kotak kecil seperti Nina. Nah, setelah dimasukkan ke dalam 2 kardus besar, nanti mau dikemas lagi ke dalam 4 kotak kecil. Maka dikemas lagi ke dalam 4 kotak kecil, artinya mau dibagi ke 4 kotak kecil. Jadi kita tuliskan 32 bagi 2 bagi 4. Nah, kata Miss Lisda tadi kita kerjakan dulu untuk 2 bilangan yang pertama, yaitu 32 bagi 2. 32 bagi 2 itu berapa, Nak? 16. Ya, benar sekali. 16 ya. Jadi 16 ini sudah dapat. Jadi 1 kardus isinya 16, 1 kardus isinya 16. Nah, kemudian yang 16 ini mau kita bagi 4 lagi. Nah, 16 ini kita bagi 4 lagi. Berapa 16 bagi 4? Atau 4 kali berapa supaya 16? Jawabannya adalah 4. Jadi jawabannya adalah 4 cenderamata dalam setiap kotak kecil ya. Nanti boleh berlatih lagi di rumah ya. Nah, sekarang kita masuk ke ayo berlatih ya di halaman 112. Kita baca yang soal yang pertama. Tuliskan ciri-ciri benda berikut. Nah, lihat ada 2 gambar di sana. Yang pertama gambar bus ya. Nah, kita buat ciri-ciri bus. Ciri-cirinya yang pertama adalah berbentuk persegi panjang. Kemudian mempunyai 4 roda. Dan berikutnya berwarna putih dan pengemudinya disebut supir. Itulah ciri-ciri benda yang ada di buku kami yaitu bus. Nah, ciri-ciri benda kedua ini apa namanya ya? Iya, ini adalah kereta api. Nah, apa ciri-ciri kereta api ya? Yang pertama, mempunyai gerbong yang banyak. Yang kedua, berjalan di atas rel. Yang ketiga, pengemudinya disebut masinis. Nah, jadi itulah cara menuliskan ciri-ciri benda. Nah, untuk nomor 2, tuliskan akibat jika tidak menaati peraturan di tempat umum. Nah, tadi Nina dan Adi kalau tidak menaati peraturan di taman, mereka akan ditegur oleh petugas dan bahkan bisa sampai dikeluarkan dari
sekitar taman. Nah, sekarang anak-anak Miss nomor 2 ini adalah tugas kamu. Tuliskan akibat jika tidak menaati peraturan di tempat umum. Tadi contohnya seperti di taman. Nah, anak Miss sekarang cari di tempat umum lainnya. Contohnya di halte, di kantor polisi, dan lain sebagainya. Ya, di perpustakaan umum juga boleh ya. Apa saja yang akan kita terima jika kita tidak menaati peraturan di tempat-tempat tersebut. Bisa ya, nanti dituliskan di bukunya. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 ini, Miss bacakan ya. Ibu membeli 36 buah donat. Donat tersebut dikemas dalam 3 kardus besar. 1 kardus memuat 2 kardus kecil. Setiap kardus kecil berisi donat sama banyak. Berapa banyak donat dalam 1 kardus kecil? Nah, perhatikan ya, nomor 3 kita jawab bersama. Nanti nomor 4 ini akan menjadi tugas kamu. Caranya nanti sama. Nah, pertama kali tadi Miss katakan kita harus mengerti dulu apanya? Ya, ceritanya. Pertama ada 36 donat. Jadi kita tuliskan dulu 36. 36 donatnya mau diapakan? Mau dikemas. Dikemas artinya dibagi ke dalam 3 kardus besar. Berarti kita tuliskan dibagi 3. Ya, pintar ya. Nah, ternyata setelah dibagi 3 nanti dia mau dibagi lagi ke dalam 2 kardus kecil. Berarti dibagi lagi ke dalam 2 kardus kecil, kita tuliskan dibagi 2 ya. Nah, 36 dibagi 3 hasilnya berapa? Kalau anak-anak bingung, boleh gambarkan 36 donat ya. 36 donat. Silakan digambar sampai 36 dan seterusnya. Lalu nanti kamu bagi menjadi 3 bagian sama banyak ya. Kita sudah belajar ini di Maths di kelas 1 ya. Jadi nanti kamu akan mendapatkan hasilnya 12. Itu adalah hasil 36 dibagi 3. Setelah bilangan pertama dan kedua sudah dapat, maka kita bagi lagi ke bilangan yang ketiga, yaitu 2. Bilangan ketiganya 2 ya. Berarti 12 dibagi 2 hasilnya, atau 2 kali berapa supaya 12? Hasilnya adalah 2 kali 6. Oke, jadi itu jawabannya ya. Dan untuk nomor 4, ada 60 siswa yang mengunjungi museum. Nah, perhatikan 60. Siswa akan dibagi ke dalam 4 kelompok besar. Dibagi, berarti 60 dibagi 4. Satu kelompok besar dibagi lagi jadi 3. 60 bagi 4 bagi 3. Nanti kamu tuliskan di sini dan berapa hasilnya. Gampang ya. Jadi tadi PR-nya adalah nomor 2 dan nomor 4. Baiklah anak-anak, sampai di sini pembelajaran tematik kita hari ini. Semoga kamu bisa menjawab tugas-tugasmu dengan tepat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.